don't want to be part of them people. We are Muslims and we follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We follow the Sharia law. We follow the law of this country as Allah told us to. Yeah. Halo warga intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini sejumlah umat muslim di Inggris meneriakkan supaya sistem pemerintahan Inggris itu diganti dari negara demokrasi jadi negara Muslim atau berlandaskan syariat Islam. Wow, gila. Ya, menurut saya pribadi ini sungguh nekat yang nyata. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ibaratnya gini nih ya, di Konoha ada pendatang nih ya, minoritas. Misalnya nih katakanlah agama ABC misalnya, minoritas gitu ya. Jumlahnya nggak banyak, cuma 5%, 10% gitu. Tapi ya mereka meneriakkan atau mengganti sistem pemerintahan demokrasi ya, atau sistem pemerintahan Konoha itu diganti dengan sistem pemerintahan ABC misalnya. Itu kan gak masuk akal ya. Kemudian kita ibaratkan dengan misalnya Konoha itu jadi negara Kristen misalnya. Padahal di Konoha minoritas Kristen. Kan gak masuk akal. Itulah yang terjadi di Inggris. Kenapa umat muslim di sana itu ngotot menjadikan Inggris itu negara bersyariat Islam? Apa alasannya? Jadi ada berbagai faktor ya. Saya tidak memojokkan agama apapun di sini karena menurut saya pribadi ini ada semacam kelucuan gitu ya. Karena bisa-bisanya minoritas menuntut mayoritas untuk mengganti sistem pemerintahan. Ini kan sungguh di luar nalur gitu ya. Di luar BMKG gitu. Kemudian kenapa mereka itu berani gitu ya? Padahal kan mereka minoritas. Apakah ini karena dilindungi oleh undang-undang? Apakah karena pengaruh daripada liberal gitu? Apakah pengaruh daripada demokrasi? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Umat muslim yang ada di Inggris itu rata-rata imigran. Jadi kalau kita bandingkan dengan umat Kristen yang ada di Konoha, umat Kristen yang ada di Konoha itu bukan imigran, tapi pribumi asli Konoha. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau warga Konoha itu, warga pribumi Konoha walaupun minoritas meneriakkan yang namanya atau mengganti sistem pemerintahan Konoha, itu kan masih masuk akal. Tapi di Inggris sudah numpang, ya sudah parasit, ya. Tapi mereka ngatur-ngatur tuan rumah. Ibaratnya nih ya, kita numpang di rumah orang. Ya, karena kita udah lama di rumah orang, maka kita mengganti gitu ya, atau mengatur isi rumah tersebut gitu ya. Kemudian dekorasinya diganti, semuanya diganti. Kemudian kita ngatur-ngatur yang punya rumah. Ya, kamu nggak boleh berdoa lagi, kamu seperti ini segala macam. Pokoknya diatur gitu. Jadi itu yang terjadi di Inggris, guys. Sehingga sebagian besar masyarakat Inggris itu resah gitu. Mereka nggak nyaman gitu. Apakah mereka membenci Islam? Enggak. Jadi teman-teman muslim, please lah. Jangan sedikit-sedikit, oh kalian itu benci dengan agama kita. Enggak. Mereka nggak peduli. Orang-orang Inggris itu nggak peduli dengan Anda punya Tuhan satu, kayak Anda punya nabi, kayak punya kitab suci yang paling sempurna, kayak mereka nggak peduli gitu. Mereka nggak mau tahu. Mereka lebih peduli dengan yang namanya buang sampah pada tempatnya. Mereka lebih peduli dengan yang namanya kebersihan. Lebih peduli yang namanya kesehatan. Lebih peduli yang namanya kenyamanan dan keamanan. Mereka nggak mau tahu kalian punya kitab suci paling sempurna, kayak ajaran paling sempurna. Nggak peduli. Ya. Nggak penting gitu ya bagi orang-orang Inggris gitu. Yang lebih penting itu adalah akhlak, kelakuan. Walaupun kita berbusa-busa mengatakan bahwa ajaran kita paling sempurna, yang paling wow, yang paling luar biasa, mereka nggak mau tahu gitu. Mereka hanya melihat kelakuan kita. Makanya ada pepatah mengatakan, orang nggak peduli dengan Quran kita, nggak peduli dengan hadis kita, nggak peduli dengan sunnah dan lain sebagainya. Mereka atau orang-orang itu lebih menilai ya kelakuan kita. Jadi kitab suci yang sebenarnya itulah kelakuan kita. Kalau kelakuan kita tuh bobrok, ya semuanya akan disalahkan. Yang lain juga akan disalahkan.
ya agama kita juga akan disalahkan. Kenapa? Ya karena kelakuan kita gitu. Jadi orang Inggris itu paling nggak suka sedikit-sedikit bawa agama gitu. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh di Inggris itu kan Islamophobia naik gitu. Yang bikin Islamophobia itu naik itu bukan orang Inggris itu sendiri, tapi umat Muslim yang ada di sana. Contoh misalnya, ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Ada umat Muslim yang nyolong di supermarket, tapi mereka nyolong itu biasanya pakai gamis gitu, kemudian pakai hijab. Kan secara tidak langsung yang bawa agama itu kan itu pencuri itu kan umat Muslim itu sendiri kan. Ya orang pasti menilai ini lah dong, agamanya dong. Misalnya nih ada orang Buddha, kemudian dia nyolong pakai baju oranye, pakai baju biksu misalnya, lalu hasil curiannya ditaruh di bajunya misalnya. Ya orang-orang juga akan menjelek-jelekkan agama Buddha kan. Kan kita sendiri yang bawa agama, iya kan? Itu yang jadi permasalahan. Orang-orang Inggris tuh nggak peduli kalian mau beragama kayak mau nggak, kayak nggak peduli. Jadi jangan terlalu berpikir negatif ya terhadap orang-orang Inggris. Kalau misalnya mengatakan, oh mereka itu ada juga yang tidak baik, ada juga yang jahat. Emang semua negara itu semuanya baik gitu? Emang nggak ada yang jahat gitu? Sama seperti Konoha. Emang di Konoha semuanya suci? Enggak kan? Orang Inggris juga seperti itu. Ya jangan kalau misalnya nih orang Inggris itu marah-marah, dasar Inggris itu negara penjajah, ya, Inggris itu mayoritas Kristen, ya Kristen seperti itu, jangan nggak boleh seperti itu. Wong mereka juga nggak bawa-bawa salib kemana-mana gitu, ya kan? Artinya gini, kalau nggak suka tinggal di negara-negara Eropa seperti di Inggris, ya udah jangan pergi ke sana gitu ya, bangun peradaban sendiri gitu. Jadi ini kan aneh ya. Warga Konoha itu kan sering ngata-ngatain Inggris itu negara kafir lah, Inggris itu negara yang tidak ramah dengan agama lah. Ya udah ngapain pergi ke sana? Ya mending bangun peradaban sendiri gitu. Ya bangun negara sendiri gitu. Jangan malah mengemis-ngemis ke negara lain gitu. Jangan malah nyembah-nyembah negara lain ya kan. Itu yang jadi permasalahan. Ya. Jadi Konoha juga seperti itu. Lebih baik di negara sendiri ya. Kenapa? Ya kalau kita perhatikan umat yang paling bebas dalam beragama di dunia itu adalah umat Muslim di Konoha. Ya kalau kita perhatikan sekarang ini kan bebas sebebas-bebasnya gitu. Mereka dikasih privilege gitu. Mau sholat di jalan kayak mau bahas agama lain di rumah ibadah, ya biasa-biasa seperti Dunditan misalnya. Dunditan itu kan sering bahas-bahas agama lain di rumah ibadah gitu, review kitab suci agama lain, biasa-biasa aja gitu. Coba kalau di luar negeri akan dikerangkeng gitu. Jadi kita itu sebenarnya dalam beragama itu sudah terlalu bebas, sebebas-bebasnya gitu, gak ada aturan gitu. Ya kemudian kita beribadah teriak-teriak sampai 10 kali sehari juga, sampai orang terganggu juga nggak jadi masalah. Coba kalau luar negeri, kagak bisa, ada aturan, walaupun mereka demokrasi. Jadi kita tidak memahami demokrasi. Kita berpikir bahwa demokrasi itu bebas melakukan segalanya, semua hal gitu. Padahal kan enggak. Ya, justru kalau saya perhatikan itu, Inggris dan negara-negara Eropa itu, mereka tuh sangat membatasi yang namanya agama untuk menghargai yang namanya sekularisme. Sekularisme itu adalah sistem paling bagus, terbaik sekarang ini. Ya, ibarat merek kendaraan merek yang paling bagus sekarang ini adalah merek sekularisme. Sementara kita ngata-ngatain bahwa sekularisme itu sesat gitu. Kita tidak akan jadi negara maju kalau kita itu tidak bisa berpikir rasional. Coba bayangkan, negara maju itu rata-rata menggunakan sistem sekularisme. Tapi kita membenci sekularisme, kan nggak masuk akal. Iya kan? Kalau sekularisme itu tidak berhasil, kalau sekularisme itu buruk, kenapa sekularisme itu dipakai di negara maju? Kan itu yang jadi permasalahan. Sementara kita ngata-ngatain sekularisme. Itulah alasannya kenapa kita susah jadi negara maju gitu. Kita pengen jadi negara maju, tapi disuruh mikir dikit, malas. Ya kan? Disuruh, ya udah kita jadi negara sekuler aja. Kamu mau menjauhkan kita dari agama. Sekularisme itu ya bertentangan dengan akidah gitu. Ya makanya kita nggak jadi negara maju. Karena apa? Karena sedikit-sedikit nggak boleh begitu, nggak boleh begini ya. Jadi susah kita untuk jadi negara maju, guys. Susah banget.
selagi kita sedikit-sedikit agama gitu, ya dikit-dikit bawa agama. Apakah orang Inggris seperti itu? Enggak, walaupun mereka masih banyak yang beragama Kristen, tapi mereka kalau saya perhatikan lebih cenderung liberal gitu ya. Mereka itu tidak terlalu kaku menafsirkan agama, bahkan mereka minum juga nggak apa-apa gitu. Ya, apakah orang Inggris itu lebih bobrok dari Konoha? Enggak juga gitu. Walaupun mereka negara sekuler. Buktinya imigran Muslim banyak kok yang pergi ke negara-negara sekuler. Jadi itu yang perlu dipahami guys. Kemudian masalah halal dan haram ya. Jadi Islamofobia naik di Inggris itu karena diduga umat Muslim itu ngerepotin gitu ya, harus bikin yang namanya aturan tersendiri gitu ya. Jadi ada yang dispesialkan gitu ya, ada yang diprivilegekan gitu. Umat Muslim yang ada di Inggris itu pengen diprivilegekan gitu. Bayangkan mereka itu tamu, tapi mereka pengen diprivilegekan. Jadi susah gitu. Ini semua karena apa? Karena agama, karena tradisi dalam beragama. Kita tidak pernah menafsirkan ulang agama itu sendiri. Maksudnya gini, kita tidak pernah berpikir kritis dengan agama itu. Harusnya kan kita berpikir kritis. Menurut antropologi, ini menurut antropologi guys ya, saya tidak ngarang ya. Antropologi mengatakan, agama itu kan buatan manusia. Agama itu hanya relevan di zamannya, di abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9. Zaman sekarang kan gak relevan lagi. Artinya gini, sekularisme di zaman sekarang ini belum tentu bagus 1000 tahun ke depan. Ya kan? Ya nggak tahu kan? Sama seperti itu. Aturan yang ada di abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 tidak bisa diterapkan zaman sekarang. Karena berbeda. Sikonnya berbeda. Zaman dulu belum ada yang namanya Komnas HAM. Sekarang sudah ada. Zaman dulu belum ada yang namanya perlindungan anak. Abad ke-7 emang sudah ada perlindungan anak? Nggak ada kan? Sekarang sudah ada. Jadi itu bedanya ya, biar kita pahami gitu ya. Saya tidak memojokkan agama apapun di sini, di disclaimer-nya, biar kita pahami gitu ya. Biar ada perubahan gitu ya. Biar jangan terlalu mabuk agama gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya, saya tidak. Kemudian selain itu umat Muslim yang ada di Inggris juga mereka menganggap bahwa mereka itu punya kontribusi, padahal enggak. Justru yang paling berkontribusi di India itu adalah umat Hindu. Umat Hindu sangat dekat dengan umat Kristen yang ada di Inggris. Kristen dan Hindu itu sebenarnya nggak terlalu jarang berantem ya, kecuali di India. India lumayan lah gitu ya. Tapi yang paling sering itu Hindu dengan Muslim, bentrok gitu ya. Kalau Hindu dengan Kristen nggak terlalu ya. Buktinya apa? Buktinya orang-orang India banyak banget di Inggris. Saya nggak tahu apakah ini ada histori masa lalu karena diduga Inggris menjajah India. Ya, itu yang jadi permasalahan. Inggris itu sangat menghargai perbedaan agama, perbedaan pendapat, perbedaan hak. Itulah alasan kenapa umat Muslim bisa-bisanya demo di Inggris. Karena apa? Karena orang Inggris itu sangat berbeda, menghargai yang namanya perbedaan gitu ya. Kemudian karena faktor daripada demokrasi, kemudian karena faktor daripada HAM. Jadi sedikit-sedikit HAM. Apakah bagus sedikit-sedikit HAM? Menurut saya pribadi enggak. Kita enggak boleh terlalu mabuk HAM gitu. Konoha juga seperti itu, sedikit-sedikit HAM gitu ya. Kalau misalnya nih ya ada aturan dalam beragama, sedikit-sedikit HAM gitu. Dulu di tahun 90-an baru mulai itu ya orang pakai hijab ya, wanita pakai hijab. Kemudian ada tekanan dari lingkungan gitu ya, nggak boleh pakai hijab, bla 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 segala macam. Tapi tahu apa yang terjadi? Mereka berlindung di balik HAM. Itu kan hak asasi manusia gitu. Tapi sekarang ini kalau saya perhatikan nggak semuanya, tapi disclaimer-nya. Orang yang tidak pakai hijab itu ya nggak dipaksa ya, cuman ya biasanya digosipin gitu ya, atau secara halus lah gitu ya. Apakah ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan? Apakah ini bertentangan dengan HAM? Ya juga gitu. Jadi kita itu egois gitu ya. Dulu waktu kita memperjuangkan hijab, kita bawa HAM. Sekarang kita nggak perlu dengan HAM gitu. Kan ngaco gitu. Iya kan? Sekarang orang yang nggak pakai hijab itu ya dinyinyirin gitu. Kita nggak perlu dengan HAM gitu. Dulu waktu memperjuangkan hijab, kita menggunakan HAM. Kan
ngaco gitu. Ini sangat-sangat di luar nalur menurut saya pribadi ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Anda menyimpulkan. Kemudian selain itu, apakah Konoha akan jadi negara maju kalau kelakuan umat beragama di Konoha itu seperti ini terus? Enggak bakal bisa. Agama itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, guys. Banyak pola pikir kita dipengaruhi oleh agama. Ya, kalau agama tidak berubah, tidak memperbaiki dirinya, maka tidak akan ada kemajuan di Konoha. Catat kata saya. Siapapun presidennya. Ya presiden ganti ya cuman seremonial aja. Untuk merubah selama ini nggak bisa ya. Bahkan pemerintah Soeharto juga nggak mampu. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh doktrin agama. Doktrin agama itu lebih kuat daripada doktrin negara. Jangan salah guys. Orang itu lebih peduli dengan agama daripada negara. Jadi semacam mendirikan negara dalam negara. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Sekian video ini. Saya Warga Intelektual, salam rasional.